Assalamualaikum, welcome back. Nah, kali ini kita up lagi ya pink soldernya. Ini dengan pola yang benar-benar beda dari yang kemarin ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf, tapi ini polanya lebih mudah dari yang kemarin, insya Allah. Saksikan sampai habis ya videonya. Let's do it. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan bikin kepalanya. Nah, buat kepala ini yang pertama kita pakai warna hitam ya. Hitamnya ini hitam untuk mukanya dia. Jadi kita bikin magic ring. Terus isinya itu 6 single crochet. Nah, untuk kepalanya ini kita bikin sekaligus dengan hoodie-nya ya. Jadi dia nggak terpisah bikinnya, kita langsung aja bikinnya gitu. Nah, ini kita bikin 6 single crochet biasa kayak gini. Terus kalau udah kita tarik. Untuk row pertama seperti biasa kita bikin slip stitch di single crochet pertama row pertamanya. Oke, kayak gini. Sip, lanjut ke row kedua. Row kedua kita bikin satu chain dulu ya untuk memulainya. Nah, oke, kita buat satu chain, lalu kita buat increase di setiap lubangnya ya. Jadi dari 6 itu kita increase totalnya jadi ada 12. Oke, kita increase di setiap lubang ya. Jadi satu lubang kita isi pakai 2 single crochet. Row kedua udah habis, kita tanpa slip stitch langsung SC di SC pertama row sebelumnya, masuk hitungan row ketiga. Row ketiga kita pakai rumus XV dikalikan 6. X nya itu kita udah satu bikin tadi ya yang row ketiga. Di sini oke, kita kasih penanda dulu biar dia kita nggak lupa ya di mana letak pertamanya itu di mana gitu, stitch yang pertama. Oke, stitch pertama sudah kita kasih penanda. Terus lubang berikutnya adalah stitch kedua, kita bikin increase. Oke, setelah bikin increase selanjutnya bikin lagi satu single crochet dan lubang berikutnya kita isi dengan increase lagi. Ulang-ulang proses itu sebanyak 6 kali. Lanjut row keempat, kita udah masuk ini ya. Kita bikin penambahan jadi 2 single crochet, 2, dan yang ketiganya kita buat increase kayak gini. Lanjut 2 single crochet, yang ketiganya kita bikin increase. Buat sebanyak 6 kali. Nah, kalau udah 6 kali kayak gini, berarti kita ada di row kelima. Row kelima ini kita masih penambahan. Kita bikin ya. Nah, ini satu, ini aku pindah dulu penandanya nih biar nggak lupa. Nah, ini udah satu tadi, 2, 3 single crochet, lalu yang keempatnya kita bikin increase. Lanjut lagi 1, 2, 3 single crochet, yang keempatnya kita bikin increase. Nah, proses ini dibuat sebanyak 6 kali ya dalam satu row. Oke, lanjut row ke-6-nya. Row ke-6-nya masih warna hitam. Kita pakai rumus 4 4 single crochet. Lalu V-nya adalah increase dari single crochet itu. Jadi di lubang yang kelimanya kita bikin 2 single crochet. Proses ini dibuat sebanyak 6 kali ya. Kita siap-siap untuk ganti warna benangnya ya dengan yang pink
Tunisia itu. Nah, row ke-7 berarti satu stitch itu kita lepas dulu deh biar nggak ini. Jadi kayak gini, kita mau bikin single crochet tapi belum dihabiskan. Yang kita ambil ini adalah warna pinknya kayak gini. Lanjut ganti warna pink udah ya untuk bikin hoodie-nya. Jadi karena hoodie-nya itu tersambung sama kepalanya, wajahnya. Row ke-7 kita lanjut, masih ada proses penambahan ya di row ke-7-nya pakai rumus 5x dan V. Ini udah 4, 5. Oke, yang ke-6-nya berarti kita bikin increase. Buat terus satu row itu sebanyak 6 kali 5 single crochet. Terus lubang yang ke-6-nya kita bikin increase kayak gini. Lanjut ulang-ulang terus ya sampai habis row-nya. Nah, ini kalau udah habis row-nya kayak gini bentuknya, kelihatan ya sambungannya, nggak apa-apa. Nah, untuk row ke-8 sampai 13 kita buat SC biasa tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Jadi nanti ada 6 row yang sama jumlahnya. Oke. Buat terus tanpa penambahan, tanpa pengurangan di row ke-8 sampai 13. Nah, ini udah 6 row nih yang aku bikin tanpa penambahan. Jadi bikinnya kayak gini ya. Bentuknya jadi seperti ini. Terus kita lanjut deh row ke-14. Row ke-14 kita bikin satu dulu kayak gini. Oke, terus kita pindah dulu penandanya ke atas. Nah, kalau udah kayak gini 1, 2, 3, 4. Terus kita bikin satu lagi 5 single crochet. Lubang yang 6 dan 7-nya kita decrease invisible kayak gini. Bikin lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini terus 6 dan ke-7-nya kita bikin decrease invisible. Lanjut sampai 6 kali ya proses ini satu row. Nah, kayak gini udah satu row. Kita lanjut row 15-nya kita bikin 4x dan A. 4 single crochet. Lubang yang ke-5 dan ke-6-nya kita decrease invisible. Ambil bagian front loopnya aja ya kalau decrease. Nah, kita bikin lagi 3, 4 single crochet. Lalu 5 dan 6-nya kita bikin decrease invisible. Terus lanjut lagi row ke-16. Row ke-16 ini masih pengurangan. Kita bikin 3 single crochet. 4, 5-nya kita decrease. 3 single crochet, 1, 2, 3 single crochet, lalu 5, 4 dan 5-nya kita decrease. Seperti ini ya. Lanjut pengurangan. Nah, row setelahnya kita bikin 2 single crochet, 3 dan 4-nya kita decrease kayak gini. Nah, lanjut lagi proses itu sebanyak 6 kali ya. 2 single crochet, 3, 4-nya kita decrease kayak gini. Nah, ini kan udah mau membentuk kayak kepala ya. Terus ini boleh deh teman-teman isi dakron dulu sebelum lubangnya itu semakin kecil biar nggak susah. Tapi jangan kebanyakan dulu ya isi dakronnya, secukupnya aja. Dulu row ke-18 karena kita bikinnya itu seperti ini, jadi kita akan decrease habis lubangnya. Nah, row ke-18 kita bikin 1 single crochet, 2 dan 3-nya kita decrease. 1 single crochet, 2, 3 kita decrease seperti itu sampai row ini habis ya. Jadi row 18 dibuat ini prosesnya, rumusnya sebanyak 6 kali kayak gini. Ini udah semakin kecil nih lubangnya kayak gini. Nah, row 19 kita akan habiskan ini lubangnya biar tertutup rapat.
Jadi row terakhir ini kita bikin decrease 1 2 decrease 1 2 decrease sebanyak 6 kali kayak gitu ya, sampai lubangnya itu dia nanti tertutup rapat. Udah potong benangnya sedikit ini kayak gini. Ini aku mau rapikan, kita masukkan ke dalam ya. Nah, jadi pastikan dia kan rapat ya, karena dia ini bagian belakangnya bukan bagian bawah. Nah, kita bikin simpul dulu biar dia benang yang sisanya ini nggak lepas. Kita bikin simpul biasa kayak gini, terus sisanya kita masukkan ke dalam biar lebih rapi, dan kita tarik dikit terus baru kita gunting. Nah, kita tekan-tekan kayak gini, hilang deh sisanya kan, masuk ke dalam. Nah, ini bagian sambungannya itu nanti kita taruh di bagian bawah ya. Oke, kita lanjut ke bagian tangan. Ini si mungil-mungil tangannya. Nah, tangannya ini kita mulai dulu pakai warna hitam ya, karena tangannya itu ada warna hitam dan ada warna pink juga. Oke, kita mulai warna hitam. Kita buat magic ring, kita isi dengan 5 single crochet. Kalau biasanya kita isi pakai 6 single crochet, untuk bagian tangan kita isi dengan 5 single crochet. Single crochet udah selesai, kita slip stitch. Oke, slip stitch selesai, terus kita bikin row keduanya itu 1 chain dulu, terus kita bikin increase di setiap lubang. Jadi nanti jumlahnya ada 10 dalam row kedua. Nah, row kedua udah habis, kita langsung aja ya tanpa slip stitch kita buat row tiganya. Row ketiganya masih ikut dengan row duanya tanpa penambahan ya. Nah, ini benang yang di bagian ini yang pendek ini bisa kita potong dulu pakai korek api. Terus kita lanjutkan lagi row ketiga ini tanpa penambahannya, jadi tetap jumlahnya sama dengan row kedua. Kalau masuk ke row keempat, kita siap-siap tanpa penambahan masih, tapi kita akan ganti warna benang. Jadi ini aku lepas dulu satu stitchnya. Nah, kita ambil kayak gini, terus kita ambilnya bagian atasnya itu pakai warna pinknya. Jadi kita langsung ganti warna pinknya kayak gini. Nah, terus kita bikin single crochet biasa ya, tanpa penambahan. Jadi ikutin aja jumlah yang warna hitam di bawahnya itu. Nah, oke, kita buat tanpa penambahan dari row 4 sampai row 12. Warnanya tetap pink ya, dari row 4 sampai ke 12 itu. Buat 2 diisi dakron setengahnya, potong habis benangnya ya kayak gini. Oke, lanjut kita bikin kakinya. Kakinya ini agak besar dikit dari tangannya dan dia lebih panjang tentunya ya kayak gini.
Nah, kita bikin kaki langsung aja ya. Bikin kaki itu awalnya kita pakai benang warna hitam dulu, sama kayak bikin tangan tadi. Nah, bikin kaki row pertamanya ini kita isi dengan 6 single crochet dalam magic ring. Nah, 6 single crochet ini kita bikin biasa, seperti biasa, 6 single crochet dalam magic ring kayak gini. Row keduanya kita bikin increase di setiap lubangnya. Nah, bikin increase di setiap lubang kayak gini ya. Terus lanjut sampai row itu habis. Nanti kalau udah habis kayak gini, masuk row ketiga tanpa slip stitch, kita langsung bikin single crochet kayak gini. Satu. Nah, ini kayak gini kadang-kadang bisa nyangkut nih kayak gini. Nah, kita bikin satu single crochet. Nah, untuk row ketiga dan keempatnya nanti kita bikin sama jumlahnya kayak row kedua. Nah, sisa benangnya bisa kita gunting dulu gunting atau kita potong pakai korek api. Oke, kita lanjutkan row ketiga dan keempatnya masih pakai warna hitam dan tanpa penambahan. Jadi ada 2 row yang sama. Row kelima kita siap-siap untuk ganti warna benangnya. Kita lepas dulu satu stitch sebelum row kelima. Kita buat setengah dari single crochet, lalu sisanya kita pakai warna pink kayak gini. Nah, oke. Nah, maafkan ada yang menyela. Oke, lanjut row kelimanya kita bikin single crochet biasa. Nah, jadi row kelima sampai row ke-15 kita bikin single crochet biasa tanpa penambahan ya bun. Nah, ini mudah banget nih single crochet biasa kayak gini. Nanti bisa diisi pakai dakron. Kalau udah sepanjang ini isi sampai penuh, lalu yang satunya jangan dipotong habis benangnya kayak gini nih. Nah, ini udah bikin 2, yang satu dipotong habis benangnya, yang satu disisakan kayak gini, jangan dipotong maksudnya, untuk kita biar gampang nyambungnya. Oke, kita lanjut penyambungan nih. Nah, sebelum penyambungan kita bikin dulu 3 chain kayak gini. Terus ambil bagian yang satunya. Ambil bagian satunya seperti ini. Terus kita masukkan deh di bagian penyambungan ini, buat single crochet biasa. Lanjut terus single crochet nanti tanpa penambahan, tanpa pengurangan sebanyak 3 row. Bagian penyambungan yang 3 chain itu juga kita isi pakai single crochet ya, kayak gini. Nah, isi aja setengahnya, kita ambil di bagian backbone-nya atau bagian tengahnya si chain itu kayak gini. Nah, ini langsung kita lanjut jadi kita bikin di bagian yang sama kayak gini, kita bikin single crochet seperti biasa. Nanti sebanyak 3 row ya. Nah, ini udah 3 row aku bikin, terhitung dari bagian penyambungan 1 2 3. Terus ini aku taruh di sini bagian penandanya. Lanjut kita akan bikin 1 row yang tetap tanpa penambahan, cuma kita ganti warna benang aja pakai warna hitam. Nah, jadi 1 row ini kita bikin warna hitam. Ini adalah sabuknya si
si boneka ini ya. Jadi kita bikin satu row yang tanpa penambahan pakai warna hitam. Nah, ini udah satu row pakai warna hitam. Lanjut row berikutnya kita ganti lagi pakai warna pink. Satu row aja ya yang warna hitam. Oke, lanjut kita udah ganti warna pink. Lanjutkan aja lagi 2 row pakai warna pink tanpa penambahannya. 2 row aja yang tanpa penambahan kayak gini. Kalau udah 2 row yang tanpa penambahan, terhitung dari si hitam itu, terus kita lanjut. Ingat ya, 3 row lagi yang masih pakai warna pink. Tapi bagian sampingnya akan kita decrease, kita buat pengurangan di bagian sampingnya untuk membentuk pinggang. Nah, kalau kira-kira udah sampai di samping, kira-kira aja ya bun, gak usah dihitung gak apa-apa. Nah, bagian samping ini kita decrease kayak gini. Sip, udah decrease. Lanjut lagi sampai ketemu bagian samping yang satunya, bagian pinggang yang satunya. Nah, kalau udah ketemu bagian pinggang satunya kayak gini, kita decrease lagi deh bagian sampingnya. Nah, kita decrease seperti ini. Oke, decrease bagian samping. Buat proses kayak gitu, sampingnya di decrease itu sebanyak 3 row ya, biar dia membentuk agak membentuk pinggangnya. Oke, bagian samping sini sampai 3 row. Nah, lanjut. Nah, ini aku udah bikin 3 row yang di decrease sampingnya. Nah, lanjut lagi. Kita bikin 2 row lagi yang tanpa penambahan dan pengurangan. Jadi tetap bikin 2 row masih pakai warna pink tanpa penambahan dan pengurangan. Tadi kita udah bikin ya row yang pengurangan, penambahan. Nah, ini kita isi dulu pakai dakron dulu ya sebelum dia lubangnya semakin kecil. Nah, kita pastikan bagian kakinya itu, bagian kaki itu biasanya ini kan ada kempes ya, kita kelewat gitu. Jadi kita isi dulu pakai dakron seperti ini. Boleh pakai alat bantu apapun yang bisa kiranya membantu. Nah, kayak gini kita isi. Gak usah banyak-banyak dulu ya, dikit aja buat memastikan bagian sambungan dan kakinya itu terisi pakai dakron. Oke, siap ya, kita mau menyambung bagian tangannya. Sebelum nyambung bagian tangan, kita buat single crochet aja dulu. Nah, kita buat single crochet biasa sampai ke bagian samping. Jadi di samping itu kita sisakan 5 tusukan ya, yang sebelumnya itu kayak gitu. Nah, kira-kira di tengah-tengah itu kita ambil 5 tusukan yang dikosongkan kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini kita kira-kira 5 tusukan bagian samping. Nah, baru deh kita pasang tangannya. Pasang tangan pakai single crochet biasa. Nah, kayak gini kita ambil dari depan ke belakang, kita tusuk semuanya, terus lanjut kita tusuk lagi ke bagian badannya kayak gini, disambung pakai single crochet biasa. Hanya bedanya kita tusuk dari depan belakang sebanyak 3 lapis kayak gini ya. Buat juga sama yang satunya ya, prosesnya kayak tadi. Nah, kayak gini jadinya nih kalau udah disambung 2 tangannya. Jadi pas di samping ya, walaupun nggak dihitung sebenarnya. Nah, untuk row setelah penyambungan kita bikin decrease sepanjang row. Jadi 2 stitch kita decrease, 2 stitch kita decrease sampai row itu habis kayak gitu. Nah, ini 2 stitch kita decrease ya semuanya.
terakhir badannya masih kita decrease. Oke, kita decrease dengan 1 single crochet. Lalu kita decrease 2 dan ketiga stitchnya. 1 single crochet, 2 tiganya kita decrease seperti ini. Lanjut sampai row-nya habis. Oke, potong benangnya kalau udah selesai, sisakan agak panjang untuk menjahit badan ke kepalanya. Nah, kayak gini nih, badannya udah selesai, kita jahit kayak gini. Nah, posisi sambungan ini kita taruh di bagian bawah kayak gini ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kan jadi kelihatan mukanya sama hoodie-nya. Nah, kalau teman-teman kesusahan kayak gini, boleh dibantu pakai jarum pentul dulu ya, biar dia tidak bergerak-gerak nih kepalanya sama badannya. Hati-hati ya. Nah, kayak gini kita bantu pakai jarum pentul, terus kita jahit deh seperti biasa. Nah, untuk teman-teman yang masih kurang rapi jahitnya, pastikan jarak dari jahitannya itu kecil-kecil ya, jadi nggak dilompatin ininya, lubangnya satu-satu. Jadi tetap satu-satu dilewatin, dijahit kayak gitu ya, jangan dilompatin ininya, lubangnya, biar dia itu tetap rapi sama sambungannya itu kuat. Jahit kayak gini ya teman-teman. Jahit bajunya sama jahit badannya sama kepala. Lanjut kita akan bikin garis dari bajunya itu ya, atau kayak resletingnya gitu. Jadi kita ambil bagian atas yang dekat leher itu di tengah-tengah, terus kita taruh di bawah sini di bagian beltnya atau sabuknya, terus kita bikin 2 kali ya biar dia lebih terlihat garisnya. Nah, kalau udah kita taruh lagi di belakang seperti ini, terus kita rapikan deh. Teman bisa tambahin bentuk dari kode soldernya itu ya. Ini aku mau bikin yang segi empatnya nih di wajahnya si solder ini. Nah, ini aku pakai benang warna putih kayak gini, pakai jarum tapestry, bentuk aja seperti biasa ya, seperti bentuk yang teman-teman inginkan. Nih aku bentuk segi empat kayak gini.
Rapikan kalau udah selesai semuanya, terus bagian-bagian yang dakron yang keluar itu bisa kita rapikan pakai korek api. Nah, udah jadi nih.